Ya, selamat malam. Bersama ini saya akan menyampaikan mengenai jawaban UTS saya untuk mata kuliah pengantar informasi teknologi. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Menurut saya, teknologi informasi adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Secara sederhana, teknologi informasi merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan penggunaan komputer, internet, dan sistem elektronik untuk memproses data atau informasi. Yang kedua, ini mengenai software berdasarkan jenis dan fungsinya. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis software berdasarkan fungsinya. Yang pertama, software system atau sistem software. Software ini berfungsi untuk mengolah dan mengontrol perangkat keras serta menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi lain terdiri dari sistem operasi, contohnya Windows, utility software, contohnya antivirus, dan driver, contohnya adalah driver printer atau driver lain-lain. Yang kedua ada software aplikasi atau application software. Software aplikasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna seperti pekerjaan kantor, desain grafis, pengolahan data, hiburan, dan lain-lain. Kemudian ada software pengembangan development atau development software. Software pengembangan digunakan untuk membuat program lain atau aplikasi. Kemudian ada software jaringan atau networking software. Software ini digunakan untuk mengatur komunikasi dan konektivitas antar perangkat di jaringan komputer. Kemudian ada software keamanan atau security software. Software keamanan berfungsi untuk melindungi perangkat dan data pengguna dari ancaman dan potensi kerusakan. Yang terakhir ada software hiburan atau entertainment software. Software ini digunakan untuk tujuan hiburan seperti bermain game atau menikmati media. Nomor 3, ini mengenai hardware. Berikut adalah macam-macam hardware input dan fungsinya. Yang pertama ada keyboard. Fungsinya digunakan untuk memasukkan data berupa teks, angka, dan perintah ke dalam komputer atau perangkat lain. Kemudian ada mouse. Mouse digunakan untuk mengontrol kursor di layar dan memungkinkan pengguna untuk memilih objek, mengklik, dan menggerakkan jendela aplikasi. Mouse memungkinkan interaksi dengan antar muka grafis atau GUI pada komputer. Yang ketiga ada scanner. Fungsinya memindai dokumen fisik, gambar, atau teks dan mengubahnya menjadi format digital yang dapat disimpan atau diedit pada komputer. Scanner sangat berguna untuk mendigitalkan gambar atau dokumen cetak. Kemudian ada mikrofon. Fungsinya digunakan untuk menangkap suara dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer. Kemudian ada webcam, yang fungsinya digunakan untuk menangkap gambar atau video secara real time dan mengirimkan ke komputer. Webcam memungkinkan video conferencing, perekaman video, dan pengambilan gambar secara langsung. Kemudian ada digital camera, digunakan untuk mengambil gambar atau video yang kemudian dapat diunggah dan diproses di komputer. Kamera digital dapat menyimpan hasilnya dalam format file digital yang mudah dikelola. Dan yang terakhir ada joystick atau game controller. Fungsinya digunakan untuk memberikan input dalam bentuk pergerakan atau tombol yang digunakan dalam pemakaian komputer atau video game. Joystick memungkinkan kontrol lebih presisi dalam game berbasis grafis atau simulasi. Dan nomor 4 ini mengenai macam-macam hardware proses dan fungsinya. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dari program yang berjalan, mengolah data, dan mengontrol operasi
dalam sistem. CPU menerima perintah dari perangkat lunak dan mengirimkan sinyal kontrol ke perangkat keras lainnya. Yang kedua ada Random Access Memory atau RAM. RAM adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses atau digunakan oleh CPU. Yang ketiga ada Cache Memory. Cache adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih kecil dibandingkan dengan RAM, tetapi berfungsi untuk menyimpan instruksi dan data yang sering diakses oleh CPU. Cache berfungsi sebagai penyimpan sementara untuk mengurangi waktu akses data dari RAM. Yang ketiga ada Graphic Processing Unit atau GPU. GPU adalah prosesor yang dirancang khusus untuk memproses data grafis dan gambar. GPU digunakan untuk rendering grafis pada komputer, video game, desain grafis, dan komputerisasi berbasis grafis lainnya. Yang ketiga ada motherboard atau papan induk. Motherboard adalah sirkulasi utama yang menghubungkan berbagai komponen komputer termasuk CPU, RAM, dan GPU pada perangkat input atau output. Motherboard bertanggung jawab untuk mengirimkan data antara komponen dan menyediakan saluran komunikasi antar perangkat keras. Yang ketiga ada hard disk drive atau HDD, kemudian atau solid state drive atau SSD. HDD dan SSD adalah perangkat penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data dan aplikasi di komputer. Kemudian ada power supply unit atau PSU, adalah komponen yang menyediakan data listrik untuk seluruh sistem komputer. PSU mengkonversi arus listrik dari sumber listrik utama menjadi daya yang diperlukan oleh komponen komputer. Dan yang terakhir adalah Network Interface Card atau NIC. NIC adalah perangkat yang memungkinkan komputer untuk terhubung dengan komputer seperti LAN atau internet untuk mengirim dan menerima data. Sekian jawaban UTS saya. Terima kasih.